Baik, selamat bertemu kembali pada materi yang ini. Ini kita akan membahas bagaimana kita membuat tujuan, ya. Jadi ada beberapa langkah bagaimana kita membuat tujuan dalam sebuah riset, ya. Jadi yang pertama memang kita harus diantaranya adalah bagaimana kita menetapkan fokus utama dari riset. Misalnya di sektor manajemen hutan kita akan memfokuskan bidang misalnya agroforestry atau bidang inventarisasi hutan. Kemudian barulah nanti di situ kita menetapkan salah satu yang akan menjadi tujuan utama, ya. Nah, tentu saja yang dijelaskan dari semua komponen kenapa itu menjadi penting. Kita boleh nanti di situ kita akan memilih satu dari sekian tujuan utama, ya. Jadi ditetapkan satu tujuan gitu ya dari komponen tersebut, ya. Dan itu harus jelas. Mari kita tahap satu persatu, ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita membuat tujuan adalah menetapkan fokus utama, ya. Fokus utama dari riset. Jadi keterkaitan antara masalah yang diteliti di dalam semua komponen yang akan diteliti dari sasaran riset. Misalnya dalam riset ini sasaran utamanya adalah bagaimana mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Dalam pengelolaan hutan lestari itu salah satu yang penting adalah bagaimana misalnya kelestarian dari produksi. Dari kriteria produksi itu yang paling penting apalagi misalnya supaya tahu kita namanya berapa boleh yang ditebang, kita harus sama dengan growth-nya, maka kita harus melakukan inventarisasi. Jadi misalnya fokus utamanya inventarisasi hutan dari satu kelestarian produksi, begitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu bahwa komponen-komponen dari kelestarian produksi itu diantaranya adalah inventarisasi hutan, kemudian penyusunan rencana, penatagunan kawasan, gitu ya. Maka kita pilih salah satu saja yang akan menjadi tujuan utama dari komponen-komponen yang dijelaskan tersebut. Misalnya di sana menjadi topik utamanya adalah inventarisasi hutan, ya. Barulah kita di situ tetapkan misalnya tujuan khususnya adalah bagaimana kita mengembangkan misalnya metode inventarisasi hutan atau bagaimana kita menghasilkan ya hasil pendugaan yang paling akurat misalnya. Nah, baru yang kita sudah menetapkan tujuan utama, barulah boleh menetapkan tujuan tambahan atau tujuan khusus, ya. Nah, tujuan khusus ini biasanya kita jangan terlalu berlebihan, ya, yang membuat kita kewalahan. Jadi maksimum 5 ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menetapkan tujuan utama, ya. Nah, ini tujuan utama. Nah, tujuan beda dengan goal, ya. Kalau goal itu tujuan akhir yang sangat ideal. Goal itu sasaran, goalnya misalnya tadi sasarannya adalah pelestarian hutan, tapi itu adalah goal, ya, sulit mengukurnya. Maka untuk jangka pendek, untuk riset, kita membuat tujuan yang jelas dan terukur. Makanya di dalam bahasa Inggris ini disebut dengan objektif, ya. Nah, makanya dianjurkan menggunakan kata-kata yang terukur yang mengikuti taksonomi Bloom, ya. Jadi dihindarkan menggunakan kata-kata mengetahui, gitu ya. Dihindarkan. Nah, cara menulis tujuan bagaimana, ya? Tentu saja seperti tadi, misalnya pada saat kita melakukan riset, kemudian dari membaca riset-riset sebelumnya atau dari hasil diskusi, ya, dengan stakeholder, maka kita pasti akan menemukan gap. Artinya mana saja yang belum, ya. Misalnya bagaimana kita meningkatkan akurasi misalnya menggunakan teknologi drone misalnya. Oh, ini belum, gitu ya. Nah, gap itulah yang diisi dengan riset, ya. Nah, setelah kita menetapkan
gap, baru kita tetapkan tujuan-tujuan, ya, tujuan-tujuan secara umum yang harus di dalam gap tersebut, barulah kita pilih salah satu sebagai tujuan utama. Nah, tujuan, bagaimana cara menulis tujuan ini harus mengikuti, ya, hukum atau formula SMART, ya. Jadi semua huruf yang ada dalam SMART ini ya punya makna. Nah, jadi kita bahas satu persatu, ya. S-nya SMART ini adalah spesifik. Jadi pada saat kita membuat sebuah tujuan, ya, hasilnya jelas gitu ya, jelas, khas gitu ya, dari fokus ya yang kita riset, supaya apa? Supaya pembaca misalnya tidak membingungkan, ya. Misalnya contohnya adalah bagaimana kita membangun kerawanan kebakaran, atau kita membangun persen pertumbuhan. Jadi pada saat kita membangun model kerawanan, hasilnya adalah model kerawanan dengan level akurasi tertentu. Demikian juga kalau kita mengakses objeknya, bagaimana kita meriset misalnya berapa persen pertumbuhan meranti pada berbagai lokasi yang sudah dilakukan oleh Litbang, ya, supaya nanti bisa, apakah bisa sampai dengan tahap implementasi apa tidak gitu ya. Nah, itu spesifik. Jadi khas, ya. Jadi inilah yang mencirikan perbedaan riset ini, riset yang dilakukan dengan riset-riset yang lain. Spesifiknya itu bisa spesifik waktu, bisa spesifik lokasi, ya. Atau bisa spesifik tipe ekosistem, bisa spesifik metode, ya. Banyak hal. Itu S-nya dari SMART, ya. Kemudian yang kedua measurable, ya, terukur. M-nya ini, ya, measurable, terukur. Jadi ukuran pencapaiannya jelas, ada metriknya. Misalnya metrik dari model apa? Akurasi. Metrik dari pengukuran dimensi misalnya presisi atau sampling error, kesalahan, ya, itu measurable. Yang ketiga, nah, jangan kita juga membuat tujuan yang tidak mungkin dicapai. Maka syaratnya adalah achievable, bisa dicapai, ya, dengan keterbatasan alat, data, finansial, waktu gitu ya. Anda risetnya, Anda misalnya untuk menyusun skripsi maksimum setahun, ya, sedapat mungkin 3 bulan kan gitu ya. Nah, bagaimana dengan tema atau tujuan Anda, ya? Nggak mungkin misalnya meneliti time series gitu ya, yang membutuhkan waktu pengamatan 6 bulan sekali, padahal Anda misalnya butuh paling tidak 4 kali pengamatan. Kalau 4 kali pengamatan berarti butuh 2 tahun, ya. Nah, itu tidak mungkin dari segi waktu. Demikian juga dari segi finansial. Jika terlalu mahal, ya nggak bisa juga. Demikian juga data, misalnya data tentang misalnya tentang sebaran satwa, sebaran satwa misalnya anoa di Taman Nasional Lorilindu misalnya gitu ya. Kalau datanya nggak ada, kita nggak bisa mengukur distribusinya, ya. Kalau kita mengukur lapangan, nggak mungkin juga. Nah, itu achievable. Jadi benar-benar riset yang Anda lakukan bisa akan dicapai, ya. Itu A-nya dari SMART. Ya, kemudian R-nya apa? Relevan. Ya. Jadi kalau kita melakukan riset, relevan dengan dampak dari riset itu sendiri. Ya. Misalnya relevan nggak riset kita? Oh, yang terkait dengan misalnya kelestarian. Oh, masih relevan. Sekarang relevannya dengan lingkungan misalnya, dengan climate change. Oh, relevan misalnya meneliti tentang apa? Tentang perdagangan karbon, tentang metode pengukuran karbon, ya, tentang bagaimana pendekatan mitigasinya, ya, kemudian adaptasinya, itu sangat relevan. Demikian juga misalnya keamanan dari pencurian, illegal logging, ya, di daerah perbatasan misalnya, atau daerah-daerah yang memang kepadatan penduduknya tinggi gitu ya. Nah, itu relevansi agar motivasi peneliti, ya, tetap on track. Jadi kalau nggak relevan, tentu saja kurang memberikan spirit terhadap peneliti itu sendiri, ya.
Nah, kemudian T-nya apa? Ya, T-nya adalah waktu, time bound-nya. Ya, ini juga namanya riset, ya disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan tetapkan waktunya ya supaya tetap Anda bisa on track. Misalnya riset ini selesaikan 3 bulan, riset ini selesaikan 5 bulan. Ada cukup 1 bulan saja, ya, itu ya. Nah itu SMART, jadi mudah ya, specific, measurable, achievable, relevan, dan time bound-nya, ada keterbatasannya. Nah ada beberapa tips ya, beberapa tips dalam melakukan pembuatan tujuan ini. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah dia harus ringkas, gitu ya, ringkas. Nah, sedapat mungkin dengan 1 kalimat saja. Jangan membuat kalimat bertele-tele terlalu panjang atau beberapa kalimat. Jangan, ya, harus ringkas. Sedapat mungkin 1 kalimat. Kedua, batasi hanya 1 tujuan saja. Ditambahkan boleh misalnya beberapa tujuan khusus, tapi tujuan khusus juga mungkin hanya 1 atau 2 lah. Kalau saran saya ya, tapi umumnya boleh maksimum sampai 5 ya. Nah, mulailah menulisnya. Bagaimana menulisnya? Nah, tulislah dengan kata kerja ya. Kata kerja yang ada pada taksonomi Bloom. Itu yang penting ya. Nah, coba saya ingatkan ini, taksonomi Bloom yang paling bawah sekali itu adalah mengingat, menghafal ya. Menghafal, kemudian naik lagi understand, itu memahami. Yang naik lagi, kemudian mengaplikasikan, naik lagi ya. Naik lagi kemudian menganalisis, naik lagi mengevaluasi sampai dengan mengembangkan atau membuat. Itu yang paling tinggi gitu. Nah, kalau kita bisa saja kita gunakan dari bahasa yang paling tinggi misalnya. Misalnya membangun model, membuat model, mengembangkan model, ya, mengevaluasi, gitu ya. Itu level yang paling tinggi. Sini, ya. Ini dianggap yang paling tinggi. Dari mulai analisis, evaluate, create, ini paling tinggi ya. Kemudian di bawahnya bagaimana kita melakukan memahami, mengaplikasi, boleh kita termasuk menengah lah. Misalnya menguji coba ya, dari sebuah metode, menerapkan metode misalnya maximum likelihood di dalam klasifikasi, menerapkan metode machine learning ya dalam klasifikasi. Itu tahap mudah menengah itu ya. Sekaligus juga memahami misalnya perilaku, memahami pola perilaku satwa, pola sebaran dari illegal logging, pola kebakaran hutan, itu bisa memahami. Tapi kalau kita membangun modelnya, naik lagi ya. Nah, hindari ini ya. Mengingat saja, hindari ini. Nah, demikian. Jadi oleh karena itu kata-kata kerja yang disarankan ya mulai kata mengembangkan, membangun ya, menduga, assessment, mengevaluasi gitu ya, menentukan ya, mendetermine gitu ya, kemudian menghitung, membandingkan ya, kemudian menjelaskan ya, menguraikan, describe gitu ya. Itu boleh level menengahnya. Tapi kalau bisa level yang di atas nih, mengembangkan, membangun, menduga gitu ya, kemudian menentukan, itu di atas. Kemudian sampai dengan menganalisis, menghitung masih di atas ya. Kemudian memahami gitu ya. Nah, di bawah mengaplikasikan, mengexplain, di bawah mendescribe, itu juga sedang lah ya, masuk kelompok lebih sedang ya. Nah, kemudian barulah yang terakhir, bagaimana setelah itu barulah kita setelah bagaimana kita mencapai tujuan itu, maka kita membuat kerangka dari atau langkah-langkah dari riset ya. Jadi semacam flowchart lah, semacam flowchart seperti yang diilustrasikan di sini ya. Diperbesar misalnya nih, misalnya ini adalah bagaimana pada saat kita melakukan klasifikasi, misalnya bagaimana mengklasifikasi hutan dan non hutan. Ini kan flowchartnya, apa yang digunakan misalnya dari kita, perlu mencari data yang multi waktu gitu ya, multi temporal, kemudian membuat mencari data SRTM misalnya yang berasal dari radar ya, kemudian lakukan langkah-langkah berikutnya
lakukan layer stack prosesnya. Setelah itu baru kita membuat skema kelas ya, antar hutan, non hutan, hutan, non hutan, begitu ya. Nah, itu salah satu contoh membuat. Nah, misalnya contoh berikutnya, nah ini misalnya ada contoh lagi gitu ya. Contoh ini adalah bagaimana kita membuat misalnya model ya pendugaan above ground biomass, pendugaan misalnya biomasa, membangun biomasa atas permukaan misalnya. Di sini menggunakan teknologi satelit misalnya ya, mulai dari mengumpulkan data ALOS, PALSAT, Landsat gitu ya, kemudian data lapangan. Bagaimana hubungannya ini ya? Ya, jadi kita menggunakan berbagai macam pendekatan gitu ya. Nah itu ya. Kemudian kalau terkait dengan agroforestry misalnya bisa seperti ini ya. Ini bagaimana melakukan implementasi dari proyek-proyek agroforestry misalnya ya. Ya, tetap menggunakan informasi spasialnya ya, dari bisa menggunakan satelit, menggunakan spasial yang lain misalnya ya, menggunakan sistem informasi geografis. Seperti ini flow-nya. Inputnya apa, pre-processingnya apa, processingnya apa, analisnya apa, kemudian hasilnya apa ya. Nah, saya kira itu bagaimana teknik kita melakukan penetapan tujuan ya. Kemudian kita lanjutkan dengan penjelasan dari topik lainnya ya. Jadi berdasarkan kelompok-kelompoknya kita coba ya, bagaimana ini kita kembali lagi, sesungguhnya semua dari tujuan itu ya diperoleh dari perumusan masalah. Seperti tadi kan, kita men-summarize, merangkum, mengidentifikasi fokus dari riset kita. Jadi namanya tujuan penelitian itu diturunkan dari rumusan masalah ya. Karena rumusan masalah inilah dijadikan sebagai dasar menetapkan tujuan. Jadi namanya dalam latar belakang ini apa sih, kenapa kita perlu melakukan riset ini gitu ya. Jadi rumusan masalah ini adalah kesimpulan dari masalah-masalah yang disajikan misalnya. Data misalnya kurang lengkap, datanya misalnya tidak konsisten gitu ya, sehingga kita perlu melakukan riset tentang teknik misalnya inventarisasi hutan. Sehingga timbul perencanaan apa yang harus diperbaiki, apakah metodenya, apakah sumber datanya ya. Nah, ini juga namanya rumusan masalah ini menjadi dasar juga pembuatan hipotesis ya, dasar pembuatan judul ya. Jadi rumusan masalah inilah yang penting di awal sebelum kita tadi menetapkan tujuan ya. Ya, apa masalahnya, jadi why, kemudian bagaimana ya, metode yang kita lakukan, apa hasil yang diharapkan ya. Hasilnya misalnya risetnya metodenya lebih akurat ya, sehingga harapannya goalnya lebih sustainable gitu ya, supaya misalnya pada saat kita menentukan annual allowable cut ya tidak overestimate. Kalau overestimate misalnya yang mestinya hutannya satu rotasi cukup X misalnya, kita misalnya satu rotasi 1 tahun boleh menetapkan 1 juta meter kubik misalnya. Tapi kalau overestimate berarti belum sampai siklus selesai stoknya sudah habis ya. Nah itu hasilnya ya kan. Jadi itulah penyebabnya kenapa ini penting, rumusan masalah ini jadi penting. Kenapa? Oleh karena itu dalam riset ini tentu saja dikelompokkan jadi 3 permasalahan sesungguhnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi untuk riset ini. Jadi ada riset yang karena permasalahannya adalah karena masalah fakta ya, jadi problem of fact-nya. Ini yang disebut dengan fundamental atau pure science. Jadi misalnya di sini misalnya riset yang terkait yang dilakukan oleh kolega di fisikawan, kimiawan ya, fisika misalnya tentang teori partikel, kimia dan teori
kinetik gas misalnya, atau konservasionis misalnya perilaku dari satwa tertentu. Lalu yang kedua, masalah dari means, ya, teknis. Masalah teknis ini, ya, para ilmuwan terapan, misalnya bagaimana membuat instrumen, bagaimana membuat metode, mengembangkan metode, mengidentifikasi penyebab, ya, bagaimana misalnya melakukan metode pencegahan kerusakan, itu means, metode. Jadi Anda bisa meriset tentang fakta, ya, jadi fundamental atau pure science-nya, bisa melakukan riset terkait dengan means-nya atau alatnya, atau bisa melihat risetnya apa dari value gitu ya. Problemnya value, jadi misalnya bagaimana penilaian tentang sesuatu yang akan dinilai, apa yang disukai, apa yang seyogianya dilakukan, penetapan standar dan kriteria untuk situasi tertentu, penilaian kebijakan, itu problem of value gitu ya. Misalnya tatanan bagaimana menerapkan misalnya pemilihan dari tata nilai tanaman agroforestry. Nah, tanaman agroforestry pasti tata nilai orang melihat apa? Dari segi tidak semata-mata dari uangnya, tidak semata-mata dari lingkungannya, tetapi juga dari preferensi, dari sosial budaya, culture-nya gitu ya. Bagaimana misalnya orang melihat ya bahwa pohon itu sebagai value ekonomi, value lingkungan, dan value culture. Gitu ya. Contohnya misalnya kalau pohonnya besar, berakar seperti pohon beringin, oke, ada value ekonominya dari segi sebagai bahan bakar, ya. Ada value dari segi lingkungan, ya. Di situ pasti biasanya menjadi sejuk, mengatur tata air. Tapi dari segi culture misalnya, oh ini culture, ya, dari zaman dulu misalnya dijadikan tempat-tempat misalnya bertemu, ya. Pada saat dulu nggak ada bangunan megah, orang zaman dulu atau budaya-budaya yang di perkampungan gitu, itu menggunakan pohon-pohon besar sebagai tempat bertemu, ya. Nah, itu culture. Jadi ada tata nilai, ya, nilai. Jadi pada saat kita membuat sini yang namanya kerangka pemikiran, maka ini akan ada siklus, macam siklus tadi ya. Jadi permasalahan yang ada, dari permasalahan yang ada menghasilkan tujuan menghasilkan kesimpulan, terus begitu. Makanya riset nggak pernah berhenti, ya. Nah, saya kira itu yang terkait dengan tujuan dan permasalahan. Dan demikian, ya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada topik yang berikutnya. Sampai jumpa.